Langsung kita masuk ke latihan soalnya beserta pembahasan. Kita ke soal dan pembahasan dulu. Untuk soal nomor 1, pembangunan sebuah sekolah direncanakan selesai dalam waktu 180 hari jika dikerjakan oleh 50 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, pihak pemborong menambah 10 orang pekerja. Waktu yang dapat dihemat dalam menyelesaikan pembangunan gedung tersebut adalah pilihannya A sampai dengan E. Oke, kita akan bahas di sini. Untuk rencana awalnya di sini adalah kalau dikerjakan dengan 50 pekerja, maka gedung tersebut akan selesai selama 180 hari. Nah, di sini pemborong menambah 10 orang lagi, 10 pekerja lagi. Berarti pekerja sekarang menjadi 60. Logikanya saja, jika dikerjakan 50 orang, maka selesai 180 hari. Jika dikerjakan 60 orang, maka ini semakin lama atau semakin cepat? Ya tentu semakin cepat. Orangnya ditambah, tapi waktunya berkurang. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, seperti itu ya. Ini untuk mencari A-nya. Jadi, jika orangnya ditambah, maka waktunya berkurang. Berbeda lagi jika mengendarai sepeda motor, katakanlah. Jika jarak 60 kilo butuh bahan bakar sebanyak 2 liter, maka kalau menempuh perjalanan katakanlah 200 kilo, maka jumlah bahan bakarnya juga semakin tinggi. Semakin banyak bahan bakar, semakin jauh juga. Itu kan senilai. Yang ini yang berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka perkaliannya adalah lurus perkaliannya. Berarti langsung 50 dikalikan dengan 180. Nah, lurus sama dengan 60 dikalikan dengan A atau 60A. Berarti nilai A-nya di sini 60 pindah ke ruas kiri saja. Berarti menjadi pembagian 50 dikalikan dengan 180 dibagi 60. Ini adalah nilai A-nya. Berapa harinya gitu ya. Lihat di sini ada 180 dan 60 dibagi ya tinggal 3. Berarti 50 kali 3 150 hari. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 150 hari. Yang ditanyakan di sini adalah waktu yang dapat dihemat. Jika semula diselesaikan selama 180 hari, maka hanya bisa terselesaikan 150 hari lebih cepat ya. Karena hanya butuh 150 hari, maka bisa menghemat selama 30 hari. Pilihan jawaban yang seperti itu adalah konsep untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut di soal nomor 2 ya, persentase bunga ya. Pak Nanang pada awal tahun 2020 menabung di bank sebesar 12 juta dengan suku bunga tunggal 10% setahun. Tabungan Pak Nanang saat diambil sebesar Rp13.100.000. Artinya Pak Nanang mengambil tabungannya pada bulan keberapa atau pada bulan apa? Oke, di sini tabungan awal adalah 12 juta. Kemudian ketika diambil adalah 13.100. Artinya bunganya adalah 13.100 dikurangi 12 juta. Artinya Pak Nanang menerima bunga Rp1.100.000. Ini adalah bunganya. Ingat, di sini karena ada bunga tunggalnya adalah 10% setahun. Kita ingin mencari berapa di bulan keberapakah ini diambilnya, maka kita pakai rumus seperti ini. Bunga sama dengan bunga uangnya ya, nominal bunga uangnya. Kemudian di sini adalah persentase bunganya, ya, persentase bunga, baru dikalikan dengan waktunya atau di sini waktu per tahun per 12. Dikalikan dengan modalnya ya, modal atau tabungan awal gitu ya. Bunga yang diterima adalah 1.100.000. Saya masukkan di sini 1.100.000. Kemudian persentase bunganya adalah 10%. Berarti di sini saya tulis 10/100 gitu. Dikali ya waktu, saya tulis tetap W 12. 12 ini artinya 1 tahun. Dikali modalnya adalah 12 juta atau tabungan awal modal itu ya, 12 juta. Kita selesaikan di sini. Sebelum kita pindah ruas, kita bisa selesaikan dengan mudah. Di sini ada 01, ada 01. Kita coret tinggal 10 ini. 10 kita coret 1 nolnya, yang 12 juta juga kita coret 1. Kemudian 12 bagi 12 ini kan 1. Berarti di sini nolnya tinggal 5 atau tinggal Rp100.000. Nah, berarti di sini 1.100.000 sama dengan
100.000 kali W. Nah, 100.000 kali W, sehingga nilai W-nya adalah 1.100.000 dibagi dengan 100 atau 11. Jadi waktunya adalah 11 bulan. Kalau nabungnya pada awal tahun 2020, asumsinya adalah pada bulan Januari, berarti Januari sampai November. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal nomor 3. Bakteri jenis X akan membelah diri menjadi 2 selama 15 menit. Pukul 14.00 ada 10 bakteri, maka pukul 15.30 akan ada bakteri sebanyak titik-titik. Oke, kita hitung saja. Di sini sederhana soal ini. Yang posisi awalnya 14.00 ya, 14.00. Di sini jumlah bakteri yang ada adalah 10. Dia membelah menjadi 2 itu selama butuh waktu 15 menit, setiap 15 menit. Berarti di sini pada pukul 14 lebih 15 menit, ini membelah menjadi 2 menjadi 20 bakteri. Kemudian pada pukul 14 lebih 30, menjadi 2 lagi menjadi 40. Kemudian pada pukul 14.45, 15 menit kemudiannya, ini menjadi 80. Kemudian pada pukul 15.00, ini sudah 160 bakteri. Kemudian pada pukul 15 lebih 15, 320. Sementara pada pukul 15 lebih 30 menit, ini sudah ada di 640 bakteri. Pilihan jawaban yang E. Sederhana di sini. Yang penting sering latihan ya untuk tes TIU, khususnya untuk tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Oke, lanjut di soal berikutnya ya, nomor 4. Di nomor 4, Pak Puji memiliki persegi panjang dengan keliling 72 cm. Oke, kelilingnya diketahui ya. Saya tulis langsung saja. Di sini kelilingnya sudah diketahui 72 cm. Ukuran panjangnya adalah 3x tambah 7 cm dan lebarnya adalah x tambah 5 cm. Maka luas persegi panjang adalah, mudah juga ya. Ingat rumus keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran adalah 2 kali panjang ditambah lebar ya, dalam kurung ya. Maka kelilingnya di sini saya masukkan 72 sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Sehingga ini nilai panjang tambah lebarnya adalah 72 dibagi dengan 2. 36. Jadi panjang tambah lebar itu 36. Di sini diketahui panjangnya ini dan lebarnya ini. Kita masukkan saja. Tetap di sini saya masukkan di sini ya. Tetap 36 sama dengan panjangnya saya ganti dengan 3x ditambah 7. Kemudian ditambah lebarnya saya ganti dengan x ditambah 5. Di sini tetap 36 sama dengan 3x tambah x adalah 4x. Ditambah 7 tambah 5, 12. 12-nya pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. 36 dikurangi 12 adalah 24 sama dengan 4x. Sehingga nilai x-nya adalah 24 dibagi dengan 4. X-nya adalah 4 ya. X-nya sudah ketemu 4, maka kita bisa mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa. X-nya 6 ya, maaf, X-nya 6. Di sini 3 kali 6, 18 tambah dengan 7 adalah 25. Oke, panjangnya sudah ketemu 25. Sementara lebarnya adalah X tambah 5. X-nya adalah 6. 6 tambah 5 adalah 11. Maka L-nya adalah 11. Luas, yang dicari kan luasnya. Maka luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Panjangnya 25 kali lebarnya 11 ya. Kalau saya menghitung di sini biar mudah, 25 saya kalikan dengan 10 dulu, yaitu 250. 25 kali 1 adalah 25. 250 tambah 25 adalah 275. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung ini tanpa alat hitung, tapi dengan konsep seperti itu ya, memudahkan saja untuk perkaliannya. Seperti itu cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, kunjungi Siap Jadi ASN. Di sini teman-teman bisa menggunakan kode dari kami, kode kupon Klub Matematika ya, Klub Matematika tanpa spasi akan mendapatkan diskon 50.000 ya dengan menggunakan kode ini untuk 100 orang pertama. Jadi segera daftarkan untuk latihan soalnya. Di sini banyak sekali ya. Kemudian kita informasikan bahwasanya ada apa saja di sini. Kita lihat di sini dicek untuk
kupon 50.000 ini bisa digunakan ketika Anda mengikuti paket tryout yang platinum. Bahwasanya di sini harganya semula adalah Rp149.900. Jadi dapat potongan 50.000, Anda hanya membayar Rp99.900. Berisi 29 paket. Ya, sangat-sangat powerful dan luar biasa sekali. Oke, kita masuk di soal nomor 5 ya. Kita pembahasan dulu sebelum nanti di soal nomor 6 dan seterusnya kita akan berikan tugas dan akan kita bahas pada hari berikutnya. Sebuah kelas memiliki jumlah siswa 40. Di antaranya 23 siswa suka matematik, 20 suka fisika, 5 siswa tidak menyukai keduanya. Banyak siswa yang hanya mengikuti matematika saja. Oke, saya buat kotak seperti ini, kemudian di sini diketahui jumlah kelasnya kan 40 ya, maka di sini 40 ya jumlahnya. Kemudian kita buat 2 buah lingkaran diagram Venn-nya ini. Nah, gini, kemudian yang satu adalah matematika, yang satu adalah fisika, gini ya. Di sini ada 5 siswa yang tidak suka keduanya, berarti 5-nya di sini tidak suka keduanya. Jumlah siswanya 40, tidak suka keduanya 5, berarti 35 di sini. Yang posisi di sini harusnya 35 karena ada 5 siswa yang tidak suka keduanya. Lihat di sini matematiknya 23. Saya kasih tulisan pembantu saja di sini sebagai pembantuan saja biar mudah. Saya tulis di sini matematikanya kan 23 ya. Saya tulis 23, sementara yang fisika adalah 20. Untuk melihat berapa posisi yang suka keduanya dulu agar mudah. Untuk melihat yang suka keduanya, ini kita jumlahkan. 23 ditambahkan dengan 20 kan 43. Gini kan? Nah, 43 ini kita kurangi dengan 35 ini. 8 inilah yang suka keduanya. Oke, yang suka matematika dan suka fisika. Sehingga yang suka matematika di sini kan 23. Sudah ada 8, maka di sini adalah 15. Sementara yang suka fisika adalah 20. Di sini sudah ada 8, tinggal kurang 12. Jadi yang suka matematika aja itu 15 orang atau 15 anak. Untuk ngecek tadi kan yang jumlah siswanya 40, kemudian yang tidak suka keduanya kan 5. Penjumlahan ini harus 35. Cek saja 15 tambah 8 adalah 23, tambah 12 35. Sesuai, berarti jawaban ini cocok seperti itu ya. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pak Broto memiliki sebuah toko alat tulis. Ia menjual 1 buku tulis dan 3 pensil, harganya 11.000. Sedangkan harga jual 3 buku tulis dan 2 pensil adalah 19.000. Jika Maman akan membeli 1 buku tulis dan 1 pensil di toko Pak Broto, maka ia harus membayar sebesar, pilihannya A sampai dengan E. Oke, kita akan bahas untuk soal nomor 6 ini dengan cara yang sederhana saja. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah 1 buku tulis, atau saya tulis dengan buku tulis atau tulis dengan 1B gitu ya. 1 buku tulis dengan 3 buah pensil, 3P, itu harganya adalah 11.000. Oke. Berikutnya, harga jual 3 buku tulis dan 2 pensil, berarti 3 buku atau 3B dan 2 pensil atau 2P, ini sama dengan 19.000. Oke, seperti ini. Ada 2 opsi. Yang pertama kita samakan bukunya, atau yang kedua kita samakan pensilnya. Misalnya di sini saya mau menyamakan bukunya, maka buku ini yang kita kalikan 3, karena ini 3, yang atas hanya 1. Berarti ini akan saya rubah menjadi yang atas kalikan dengan 3, yang bawah kali 1 atau tetap. Seperti itu. Berarti 1B kali 3 ya, menjadi 3B, ditambah 3P dikalikan dengan 3, 9P, sama dengan 11.000 dikalikan dengan 3, 33.000. Sementara yang bawah kan dikalikan 1, sehingga tetap 3B ditambah dengan 2 pensil sama dengan 19.000. Oke, seperti ini. Kemudian kita kurangi. 3B dikurangi 3B habis, tinggal 9P dikurangi dengan 2P, yaitu menjadi 7P. 7P 33 dikurangi dengan 19, yaitu 14.000. Sehingga P-nya adalah 14.000 dibagi dengan 7, 2.000 rupiah. Harga 1 buah pensil adalah 2.000 rupiah. Sekarang kita tinggal memasukkan ke harga bukunya. Kita mulai dari yang pertama ini.
1B, kalau 1B ditambah dengan 3P tadi sama dengan 11.000. Sementara di sini sudah diketahui pensilnya adalah 2.000, maka ini 1B ditambah 3 pensil. Pensilnya 2.000 dikalikan 3, 6.000 kan? Sama dengan 11.000. Sehingga ini pindah ke ruas kanan, 1B sama dengan 11.000 dikurangi dengan 6.000. Berarti sama dengan Rp5.000. Satu buah buku harganya Rp5.000, satu buah pensil harganya Rp2.000. Yang ditanya adalah harga satu buku dan satu pensil. Berarti Rp2.000 ditambahkan dengan Rp5.000. Hasilnya adalah Rp7.000. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah. Karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 7 ya. Ada yang kemarin terlewatkan, ada yang nggak bisa mungkin ya tidak menjawab. Kita akan bahas di sini. Sebuah balok terisi air penuh. Ukuran balok tersebut panjangnya adalah 150 cm, lebarnya adalah 100 cm dan tingginya adalah 50 cm. Air dalam balok dituangkan ke dalam dua balok masing-masing yang berukuran sama ya, yaitu panjangnya 50, lebarnya 50 hingga habis. Dan kedua balok bisa terisi penuh. Tinggi setiap balok adalah titik-titik sentimeter. Oke. Di sini untuk melihat ada dua opsi di sini. Cara yang pertama saya buat seperti ini. Balok yang pertama volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Artinya ini adalah balok yang pertama. Kemudian dikalikan dengan ukuran balok yang kedua. Nah, panjang juga kali lebar kali tinggi, tapi ini adalah ukuran yang kedua. Ukuran yang pertama adalah 150 cm, lebarnya adalah 100, sementara tingginya adalah 50. Nah, sementara panjang yang kedua ada sedikit perbedaan. Di sini air dalam balok dituang ke dalam dua buah balok. Berarti artinya ini juga kita kalikan dengan dua balok. Seperti itu ya. Oke, panjangnya 50, lebarnya juga 50. Yang ditanyakan kan tingginya. Tapi ingat, di sini kan dua balok, berarti satu balok besar itu sama dengan dua balok kecil yang ukurannya sama. Oke, konsepnya seperti itu. Sehingga tinggal kita tulis saja. Kalau kita main coret-coret saja juga bisa ya. Di sini ada 50, ini juga ada 50. Oke. Kemudian di sini ada 50 kali 2. 50 kali 2 ini kan 100, di sini ada 100. Sehingga tinggal tersisa yang ruas kiri adalah tersisa 150, yang ruas kanan hanya tersisa T. Jadi T adalah tinggi, tingginya ya 150. Pilihan jawaban yang D. Ya, seperti itu. Atau kalau kita ingin opsinya, ini kan yang besar itu ukurannya tadi adalah 150 gini. Kemudian lebarnya 100, kemudian tingginya kan 50 ya. Sementara yang bawah adalah 2 kali 50 kali 50. Maka ini ketemu tingginya. Sama 100 2 kali 50 50 50, maka tingginya adalah 150. Sama di sini. Jadi kalau yang ini untuk yang sudah paham saja. Konsep dasarnya yang penting adalah yang ini ya, yang penting betul dulu ya, baru kita cari yang lain. Seperti itu, cukup mudah ya, karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Baik, kita masuk di soal nomor 8 ya. Citra memiliki 5 buku, 40 pensil dan 35 pulpen. Barang tersebut akan dikemas menjadi beberapa paket dengan isi dan jenis yang sama. Harga jual masing-masing, harga satu bukunya 5.000. Harga satu pensil adalah 1.000. Harga satu paket adalah 41.000. Harga dua pulpen yang ditanyakan berapa? Pilihannya A sampai dengan E. Oke. Di sini langkah pertama, kalau kita ini mau dibuat paketnya, ingat ada 5 buku, ada 40 pensil, dan ada 35 pulpen. Ini kita cari FPB-nya. Karena mau dikemas dengan jumlah yang sama, dengan isi dan jenis yang sama, satu paketnya. Kalau FPB dari 5, 40, dan 35. Ini kita bisa bagi, ketiganya ini kita bisa bagi berapa? Artinya ini bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 40 bagi 5, 8. 35 bagi 5, 7.
ini sudah tidak bisa dibagi lagi ketiga angka ini. Berarti kalau nggak bisa, EPB-nya adalah 5. Jadi, ketiga buah paket ini bisa dikemas menjadi 5 paket. Oke, seperti ini. 5 paket itu masing-masing paket itu terdiri dari bukunya. Kalau bukunya ada 5 buku, dibuat 5 paket, maka tinggal 1 buku. Ya kan? Setiap paket ada 1 buku. Kemudian pensilnya, ini buku ya BU. Kemudian pensilnya ada 40 paket dibagi dengan 5 paket. 40 pensil dibagi dengan 5 paket berarti pensilnya ada 8. Sementara bolpennya ada 35 paket berarti ada 7. Satu paket berisi 1 buku, 8 pensil, dan 3 bolpen. Kalau kita lihat komposisi ini, 1 buah buku harganya sekian, pensil sekian, 1 paket sekian. Ini bisa kita masukkan 1 paket. Oke, kita pelan-pelan saja. Itu kan berisi dari 1 buah buku ditambah 8 buah pensil dan 7 buah bolpen. 1 paket harganya adalah 41.000. Oke. 1 buku harganya adalah 5.000, berarti 1 kali 5 tetap 5.000. Gini. Dan 8 pensil. Pensilnya harganya adalah 1.000 kali 8 ya 8.000. Oke. Dan 7 bolpen, 7B. Oke, sudah bisa kita temukan. 41.000, kalau ini kita jumlahkan 13.000. 13.000 pindah ke ruas kiri berarti menjadi pengurangan. 41 dikurangi dengan 13.000 berarti di sini adalah 28.000. Itu untuk harga 7 buah pensil. Sehingga harga 1 buah pensil adalah 78 ini dibagi dengan 7. Ya kan? Jadi harga bolpennya adalah 28.000 dibagi 7. Hasilnya adalah Rp4.000. Ini adalah harga bolpennya. 1 bolpen. Ingat, yang ditanyakan adalah 2 bolpennya. Berarti ini dikalikan dengan 2. Harganya adalah Rp8.000. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 9 ya. Bu Nurul membeli 3 kuintal daging ayam untuk dijual kembali. Ayam yang sudah terjual 300 pon. 1% dari sisanya ia berikan kepada seorang pengemis. Sisa daging ayam Ibu Nurul yang belum terjual sekarang adalah titik-titik kilogram. Oke, di sini belinya ada satu konsep, di sini ada satuan kuintal, ini sudah umum ya. Kalau kita 1 kuintal kita jadikan kilogram, ya sudah umum sekali. Saya tulis saja di sini Bu Nurul belinya kan 3 kuintal, 3 kuintal. Kalau dijadikan kilogram kan dikalikan dengan 100, ya. Berarti menjadi 100 kilogram. Kemudian telah terjual 300 pon. Nah, pon ini kita rubah ke kilogram. Kalau kita tahu 1 kilogram ya, itu sama dengan 2 pon. Sehingga kalau kita balik 1 pon, nah gini 1 pon berarti ada setengah kilogram atau sama dengan setengah kilogram. 1 kilo ada 2 pon, sehingga 1 pon itu setengah kilo. Nah, di sini produknya yang dibeli 300 kilogram dapat terjual 300 pon. 300 pon ini kita rubah ke kilogram, sehingga 1 pon ini kan setengah kilo, berarti kita bagi atau kita kalikan dengan setengah atau kita bagi dengan 2. Berarti terjualnya adalah sebanyak 150 kilogram. Ini kan dari 300 dibagi dengan 2. Sehingga tersisa adalah 150. Jangan langsung pilih jawaban yang E. Di sini ada poin selanjutnya. 1%-nya, 1% sisanya dari ini diberikan kepada pengemis. Nah, 1% dari 150 ini yang diberikan kepada pengemis. 1/100 kan? Nah, dikalikan dengan 150. Ini kalau pakai cara saya ya 150 dibagi 100, nolnya 2, kasih mangkok 2, 1, 2. Maka di sini letak komanya, 1,5 kg yang diberikan kepada pengemis. Sehingga yang belum terjual adalah 150 kg
dikurangi 1,5 kg. Sehingga jawabannya adalah 148,5 kg. Seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.